Halo, selamat datang kembali di channel Akwita Surya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia, dan selamat datang bagi yang baru ya, juga untuk host watchers. Oke, kali ini aku akan membacakan quick tarot reading untuk negeri tercinta kita, Indonesia, Nusantara. Kalau secara feel dari nama pun, Akwita lebih ngerasa kayak adem dan tentrem tuh kalau memakai kata Nusantara. Entah karena mungkin susunan katanya, urutannya, dan ada huruf N. N itu seperti healing, jadi dia menenangkan. Seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya, memelihara, merawat. Kalau bahasa Jawanya ngopeni gitu ya, mengayomi. Oke, kira-kira ini iseng aja ya teman-teman. Siap, ada apa sih ke depannya di negeri ini, atau kira-kira nanti bakalan ke arah mana? Wow, King of Cups. Sorry guys. King of Cups. Butuh penjelasan lagi. Kira-kira kedepannya bakalan kayak gimana? King of Cup ini kan pemimpin bisa juga ya, atau hukum di suatu tempat atau negara. Tapi King of Cups ini bijaksana sih. Semesta mohon berikan kami informasi ya. Terima kasih. Queen of Swords. Kayaknya bakalan banyak yang menyuarakan suara-suara rakyat ya di sini. Entah demo atau protes gitu ya. Karena mungkin kebijakan yang bisa dibilang agak susah diterima oleh rakyat, kebanyakan rakyat kecil. Tapi maksudnya, kebijakan ini maksudnya sebenarnya baik ya teman-teman. Demi kebaikan untuk kedepannya gitu. Ya, si king atau raja ini sudah menimbang-nimbang keputusannya akan diambil itu memang sangat berat, tapi demi kebaikan kita juga, semua rakyat gitu ya. Kemungkinan ada kabar baik ya dalam waktu dekat ini.
apakah itu? Ya. King of Cups. Dia benar-benar seorang raja ya. Mungkin reinkarnasi dari raja yang sebelumnya. Karena di sini aku lihat orangnya itu kayak solid banget. Dia duduk di kursi tahtanya itu ibaratnya seperti tak tergoyahkan gitu, kayak tenang anteng gitu, kayak udah mapan gitu loh. Kalau ngelihat ini kok jadi inget zaman dulu ya, kayak perang dan kita merdeka kayak gitu ya. Ya mungkin kita akan mendekati masa-masa itu lagi ya teman-teman. Kebetulan juga hari ini kan hari kemerdekaan, jadi kita bisa banyak belajar dari sejarah juga ya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang jangan diulangi lagi dan jangan dilakukan lagi, itu ya. Hal-hal penting yang perlu kita perhatikan untuk kita lakukan. Ya, semoga saja sebentar lagi pandemi ini berakhir ya teman-teman. Apakah kalian sudah siap kalau misalkan pandemi ini berakhir? Ya, apakah kalian sudah siap dan sudah menyiapkan peralatan segala macam, membersihkan tempat-tempat wisata yang sebelumnya mungkin terlalu ramai karena banyak pengunjung, jadi tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkannya. Jadi ini adalah kesempatan kita memang diberi waktu untuk ini oleh Tuhan, oleh alam semesta ya kan. Harusnya kita bisa melihat peluang itu. Kalau kita lihat pandemi ini kemarin kan seperti ibarat air yang surut, air pantai, air laut yang surut. Jadi kita bisa melihat apa saja sesuatu yang tersembunyi di dalam lautan itu. Banyak palung-palung atau karang-karang yang sebelumnya tertutupi oleh air, diibaratkan banyak oknum-oknum yang melakukan kesalahan atau korupsi atau kejahatan-kejahatan yang lain, kriminal yang lain, selama ini tidak terlihat karena arus yang sangat besar dan padat sebelum pandemi gitu ya teman-teman. Jadi di sini Tuhan ingin melihat apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan setelah kita diberi kesempatan ini? Jadi kita lebih melihat peluang, bukan melihat kekurangannya gitu ya teman-teman. Karena kita membutuhkan solusi saat ini. Bukan hanya untuk mengeluh atau apa ya, seperti orang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Padahal kita adalah manusia yang sempurna, yang mulia, diberi akal dan kemampuan oleh Tuhan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Jadi mungkin kalian setelah melihat ini bisa nanti ada ide, oh ya, apa sih yang perlu diperbaiki sebelum nantinya pandemi berakhir dan kehidupan kembali berangsur pelan-pelan normal gitu ya. Pastinya mungkin nggak bisa langsung gitu ya teman-teman. Kita harus mempersiapkan itu. Mungkin banyak yang harus dikoreksi juga dari apa yang kita lakukan saat kemarin sebelum adanya pandemi gitu ya. Mungkin juga sudah banyak teman-teman ada yang sudah sadar mungkin gitu ya, yang inilah cara Tuhan untuk menyadarkan kita, salah satunya itu.
Yes, ini awal yang baru. Wow, kemenangan kita teman-teman, kemenangan kita, negara kita juga. Kemenangan diri kita secara pribadi juga. Mungkin ini juga kemenangan dari orang-orang yang sudah berbuat adil kepada dirinya, keluarga, dan banyak orang gitu ya. Kemenangan untuk kebenaran dan kebaikan, ya itu nanti akan menjadi awal yang baik untuk perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kita berdoa yang baik-baik aja ya teman-teman, karena ya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Karena dari pikiran kita bisa mempengaruhi perilaku kita atau perbuatan kita gitu ya. Wow, kalian lihat aku shuffle ini dan gak tahu kalau ini ada The Sun. Wow, ini harapan luar biasa bagus ini ya. Harapan di masa depan. Kalian bayangin gak sih teman-teman? Jadi ibaratnya gini loh, kayak air yang di dalam teko, keadaan kita ya saat ini. Atau Aquita tadi kan bilang kalau seperti air pantai, air laut yang surut. Kemudian jika nanti sudah kembali saatnya, sudah selesai pandemi ini, Tuhan pasti tahu ya, sudah ditakdirkan seperti ini gitu ya. Air laut tuh pasti nanti akhirnya akan kembali gitu loh. Dan mungkin kemungkinan bisa lebih besar datangnya, seperti tsunami. Kalian ingat nggak ya? Kalau kalian tahu itu, ya seperti itu kurang lebih ya gambarannya teman-teman. Jadi kalau di sini pesan dari semesta, kalian harus mempersiapkan apa saja itu. Kalian harus mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan ini benar-benar harus kita perhatikan, harus kita camkan ini gitu ya teman-teman. Jadi Aquita di sini tujuannya untuk membantu kita, menolong kita semua ya, termasuk dirinya Aquita sendiri ya. Jadi mempersiapkan sesuatu yang baru. Jadi hal-hal yang lama itu jangan dipakai lagi, karena mungkin hal yang lama itu tidak baik gitu loh teman-teman, maksudnya ya. Contohnya gini, kayak kapan hari sebelum adanya pandemi ya, tahun 2019 Desember, kita kan masih pergi ke Bali ya, tempat wisatanya tuh kayak, karena kita kan paham ya Bali tuh nggak pernah sepi pengunjung gitu loh, secara lokal maupun internasional. Bahkan sampai tempat yang tempat wisata, tempat untuk mandi pun ya itu mungkin ada beberapa yang nggak sempat dibersihkan. Nah itu jadi kita terus teringat, Tuhan gimana ya kok sampai kayak gini, padahal seharusnya kita kan bisa melakukan hal yang lebih baik ya, untuk good service ya, untuk melakukan service atau pelayanan yang baik untuk customer, untuk konsumen, untuk wisatawan, istilahnya ya, wisatawan dari manapun, domestik atau internasional. Seharusnya ini bisa diperbaiki, dan ternyata nggak taunya pandemi datang gitu ya. Mungkin Tuhan menjawab pertanyaannya kita juga ya, salah satunya teman-teman. Atau kalian mungkin ada yang mengeluh masalah apa, macet atau apa, kita ambil hikmahnya aja kan. Selama pandemi ini banyak loh hal positif itu yang terjadi, seperti mungkin tidak terlalu macet seperti dulu, cuaca pun jadi lebih adem gitu ya, suasana udara polusi pun berkurang,
Dan kalau kita lihat secara terawangan, bukan dari sini ya, bukan dari tarot ya, terawangan di tempat lain pasti sudah berubah atau berkembang, bertumbuh, mungkin entah tanaman-tanaman atau hewan-hewan apa yang ada atau muncul karena kita tinggal selama ini. Jadi ada banyak hal yang terjadi di luar sana, di tempat-tempat yang selama pandemi ini kita tinggalkan, ya karena terpaksa dalam tanda kutip, tapi itu memang cara Tuhan untuk menumbuhkan atau memunculkan mungkin spesies baru atau tanaman-tanaman yang mungkin dulunya udah jarang, udah langka ya, jadi dia muncul lagi gitu ya teman-teman. Mungkin bisa juga ada yang terbentuk yang lebih bagus gitu, entah tanaman atau keadaan. Kalau aku ngelihatnya di candi-candi itu pasti nanti akan jadi lebih cantik lagi, lebih terlihat lebih eksotik, lebih unik, kuno gitu ya kayaknya ya. Wow, ini sangat menarik teman-teman, kita harus semangat, kita harus bangkit ya. Kita cari cara gimana, intinya semangat dulu sih. Kalau kita semangat, apapun yang kita lakukan itu pasti mudah, jadi nggak beban pikiran gitu. Yes, kita harus lebih sering mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau ini lebih tepatnya mencari solusi ya teman-teman, kalau kita lihat ya, mencari solusi. Jadi dengan orang-orang yang di sekitar kita ya, kita bisa berkomunikasi untuk mencari solusinya. Jadi kalau misalkan contoh, aku pengennya punya rencana untuk bangun usaha ini, atau aku ingin melakukan ini, misalkan kalian melakukan kegiatan sosial yang membantu banyak orang, contohnya kayak gitu ya, kalian ungkapkan ke teman-teman atau kolega kalian punya banyak relasi yang bisa membantu niat baik kalian itu. Maksudnya contohnya kayak begini gitu ya teman-teman ya, kalian bisa kembangkan sendiri ya sesuai dengan niat. Tapi yang jelas kalau saat ini kalian melakukan suatu yang negatif atau kesalahan, mungkin akan lebih mudah untuk terlihat. Kalian ingat cerita Aquita tadi yang air surut ya, jadi terlihat semua palung yang di bawah air ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman dalam apapun yang kita lakukan, dalam hal melangkah ke depannya. Oke. Jadi kita harus semangat. Kemungkinan akan ada muncul ide-ide baru, mungkin nantinya dalam hal kesehatan, terutama pendidikan. Nah, pendidikan ini juga pasti nanti akan memunculkan ide baru, peluang baru tentang Aquita perhatikan tentang sampah yang semakin banyak. Nah, itu juga akan jadi peluang baru nantinya gitu. Terus dalam bidang ekspor impor pastinya ya teman-teman. Kemudian secara internasional mungkin ya perjalanan ya, atau perhubungan. Kalau Aquita ngelihat di bandara atau pelabuhan di sini, gambaran Aquita melihatnya di sana. Jadi mungkin gimana caranya ada inovasi baru untuk mempermudah akses. Nah, itu nantinya pasti akan memunculkan lowongan pekerjaan yang baru. Ya, kita lihat aja nanti ya kenyataannya ya teman-teman. Oke, panjang dan lebar padahal cuma 6 kartu.
Semoga bermanfaat teman-teman, dan kita harus bersatu. Kita bisa. Oke, kita bisa. Kita bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku harap kalian semua sehat dan diberkati Tuhan, banyak rezeki, dimudahkan rezekinya dan keinginannya semua. Masalah kalian semua diselesaikan ya, hutang-hutang dilunaskan, amin. Semoga yang belum mendapat pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan, meskipun bukan pekerjaan yang diinginkan, mungkin ada pekerjaan yang lain lebih baik lagi yang kalian bisa lakukan gitu ya. Karena banyak peluang kalau kita tidak menyerah, selalu mencoba jadi lebih baik. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, salam sejahtera, damai.